Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muda, entrepreneur, pengusaha, tulang punggung kedaulatan ekonomi bangsa dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Bila Anda tak jumpai di pegunungan tinggi dan tak pula ditemui di lautan yang luas, cobalah cari di segelas kopi. Kalimat ini sungguh luar biasa dan menginspirasi kita sebenarnya. Di mana kadangkala kita mencari kesuksesan, mencari penghasilan yang besar, mencari kejayaan, itu jauh. Kadang merantau ke kota lain, kadang merantau ke luar negeri. Malah tidak jarang kesuksesan dan keberhasilan itu justru ditemui di kampung sendiri. Maka banyak cerita orang setelah merantau, setelah pergi ke luar negeri TKI, TKW, setelah pulang malah kesuksesan itu didapat di kampung halaman sendiri. Itu dalam ukuran jarak. Kemudian dalam ukuran pekerjaan atau bidang, kadangkala kita memiliki keahlian di pertanian, tapi kita terus mencoba dan memaksakan diri untuk menggarap di bidang peternakan atau di bidang perdagangan. Dan kita menemui kegagalan-kegagalan. Oleh karena itu, kita kembali kepada bidang yang memang kita kuasai dari awal dan memang tersedia. Bahkan yang paling ironis, di daerah kita, di kota kita, bahkan di negara kita, seharusnya para petani kita subur tanahnya, pertanian bagus. Malah yang harusnya kita hidup sejahtera dengan mengelola tanah ini, mengolah lahan-lahan ini. Tetapi kemudian tanah itu dijual dan kita membuka warung, membuka usaha lain yang sebenarnya itu bukanlah bidang kita. Nah, itu kemudian membuat kita susah. Itulah yang dimaksud segelas kopi, sobat entrepreneur muda. Kadang-kadang kita mencari di sesuatu yang jauh, sesuatu yang bukan bidang kita, padahal sudah tersedia di dalam atau pada diri kita sendiri dan tidak jauh tempatnya. Keberhasilan kesuksesan ini kadang-kala seperti sesuatu yang sulit, padahal sesungguhnya itu mudah kalau memang kita mau berhenti sejenak, mau melihat realitas yang ada, merenungi, kemudian mempelajari. Setelah kita mempelajari baru kita memutuskan kita bergerak dan bekerja. Jadi tidak dengan ujuk-ujuk, dengan cara yang tidak rasional dan tidak memiliki pengetahuan kita mengerjakan sesuatu. Sobat entrepreneur muda yang terus bergerak mengembangkan usaha, kita kadangkala harus berhenti sejenak dari rutinitas dan kerja-kerja yang kita lakukan. Untuk apa? Untuk merenungkan, untuk mempelajari apakah rute ini sudah betul untuk mencapai kesuksesan. Apakah benar-benar sesuai dengan target yang sudah kita tentukan. Sehingga kita bekerja, kita mengeluarkan tenaga, pikiran itu betul-betul ke arah yang benar menuju kesuksesan. Nah, kita berhenti itu untuk merenungkan dan memikirkan kembali. Nah, ini penting. Perumpamaan misalnya kita menebang pohon atau membersihkan rumput. Ketika sudah lama kita bekerja, tentu alat-alat kita, apakah itu arit atau sabit ataukah itu parang atau cangkul, tentu tumpul. Nah, kita tidak bisa memaksakan diri terus untuk bekerja, menyelesaikan pekerjaan. Kadang-kala kita mempercepat waktu, kadang-kala kita menambah tenaga, tetapi dengan peralatan yang tumpul itu, maka jauh lebih bijak, jauh lebih baik kita berhenti lalu mengasah, menajam kembali, membersihkan alat-alat tersebut. Nah, pada waktu itulah kita setelah tajam kembali, baru kita memulai pekerjaan lagi. Nah, itulah fungsi daripada kita merenungkan, memikirkan dengan baik apa yang sudah kita jalani, apa yang sudah kita kerjakan, untuk kembali kita mengerjakan lebih maksimal, untuk kembali kita membangun dengan cara atau sistem yang jauh lebih baik, jauh lebih berpola, sehingga keberhasilan dan kesuksesan itu betul-betul
dapat kita capai. Sobat entrepreneur muda, para pengusaha dan calon pengusaha yang saya banggakan, yang selalu menjadi tumpuan ekonomi dan kedaulatan bangsa kita. Kita lihatlah bagaimana dalam situasi sekarang ini ketika pandemi corona melanda, maka yang bertahan adalah usaha-usaha kecil menengah, pengusaha-pengusaha yang betul-betul bekerja dengan bidangnya masing-masing sehingga mereka bisa survive, sehingga mereka bisa bekerja dan menghidupi keluarganya dengan cara yang jauh lebih mandiri ketimbang perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang ditopang dengan pinjaman modal, hutang. Nah, ini yang membuat hal-hal yang harusnya kita berdayakan, harusnya kita maksimalkan dari potensi kita sendiri itu betul-betul harus kita kembangkan. Sobat entrepreneur muda yang bergembira, kita perlu bagaimanapun usaha-usaha besar di dunia, di negara, bahkan di sekitar kita lihat adalah orang-orang yang memang profesional, spesialis di bidangnya. Sebutlah seperti tadi yang saya sampaikan, pertanian, betul-betul dia fokus. Pertanian pun bisa dipilah lagi, dia bertani apa, peternakan juga dia beternak apa. Jadi tidak pada keanekaragamannya, tetapi pada kemampuan untuk mengembangkan usaha yang betul-betul fokus. Sehingga kalau fokus dan terarah, maka usaha tersebut benar-benar bisa bersaing, berkompetisi, karena kita bisa menghasilkan produk yang jauh lebih unggul, kemudian jauh lebih kompetitif dan jauh lebih bisa bersaing dari harga, kemudian dari kualitas. Oleh karena itu, sobat muda, entrepreneur, kita harus kembali kepada apa yang disebut di awal, bahwa tidak usah kita mencari di pegunungan menjulang, tak usah juga kita cari di lautan luas, ya kita cari di secangkir kopi. Artinya kita cari di hal-hal yang sederhana. Karena hal-hal sederhana itulah yang memunculkan situasi-situasi yang justru besar. Karena pengusaha-pengusaha besar itu mereka adalah orang-orang yang profesional, orang-orang yang tidak melakukan usaha secara keanekaragaman yang banyak. Nah, tapi nanti setelah mereka besar, setelah mereka tumbuh, setelah mereka kuat, baru kemudian mengembangkan usaha di bidang-bidang lain. Tapi rata-rata pengusaha besar itu adalah berangkat dari bisnis yang digelutinya secara fokus. Sobat entrepreneur muda yang saya banggakan dan yang menjadi tumpuan ekonomi bangsa kita. Saya secara pribadi awalnya adalah seorang wartawan seperti yang saya ceritakan di video-video berikutnya. Kemudian saya fokus masuk ke wilayah properti. Nah, puluhan tahun saya menggeluti usaha di bidang properti, baik itu tanah, baik itu bangunan, baik itu hal-hal yang berhubungan dengan properti. Saya alhamdulillah bisa menguasai betul, karena pertama fokus, yang kedua dalam rentang waktu yang panjang. Nah, kemarin kita sudah ulang tahun Depati Group yang ke 19 tahun. Jadi sudah hampir 20 tahun saya menggeluti. Jadi kita paham betul ketika kita menggeluti di satu bidang dengan cara yang fokus. Kalau istilahnya itu kita menang selangkah dibanding orang-orang yang akan baru memulai. Oleh karena itu fokus dan kita mencari dalam hal-hal yang sederhana, yang saya bilang tadi dalam secangkir kopi. Disitulah kita artinya dengan santai, dengan bijak bisa mencari solusi-solusi bisnis yang tangguh, yang maju, yang sukses, ketimbang kita bermimpi, berangan-angan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang besar, padahal itu hanya sesuatu mimpi dan hayalan. Tetapi kenyataan-kenyataan yang ada sekitar kita itulah yang harus kita kelolakan dan kita kembangkan. Nah, ini saudara-saudara, para entrepreneur muda, pengusaha muda, mereka yang terus berjuang dan bekerja keras untuk membangun ekonomi. Karena sekali lagi bahwa tulang punggung ekonomi bangsa ditentukan oleh para pekerja, para entrepreneur. Bangsa kita membutuhkan banyak pengusaha. Dengan kedaulatan ekonomi, maka kita akan jauh lebih bermartabat, kedaulatan bangsa jauh akan lebih terjaga dengan baik. Salam sehat selalu,
Salam bergembira dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.